semua terjadi sesuai kehendak-Mu, dan tidak ada satupun apa yang kami kerjakan di dalam Kau itu sia-sia. Karena itu kehadiran kami di tempat ini pasti tidak sia-sia. Terima kasih Bapak. Setiap pelayanan anak-anakku di tempat ini juga tidak akan sia-sia, karena kami semua melakukannya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap firman yang disampaikan, dan juga biarlah setiap hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga saat firman itu ditabur, firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih. Pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hatiku. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Bisakah kita memberikan salam kiri kanan, depan belakang, dan mungkin yang teman-teman di depan bisa mengajak teman-teman di belakang untuk maju, untuk duduk lebih di depan gitu ya, supaya lebih dekat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama kali saya diundang di tempat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Iwan. Saya membawa istri saya. Tahun ini kami bakalan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ya, sudah 25 tahun, sudah terasa. Dan kami punya 2 anak. Jadi yang dua-duanya kuliah, yang sulung sudah sebentar lagi selesai, tinggal skripsi. Itu yang satu masih semester 6 ya, mau masuk semester 7 ya. Nah, saya mengucap syukur ketika saya diberikan tema kebenaran dan kenyataan. Kenapa? Karena hal ini kan seringkali jadi satu pergumulan buat setiap kita. Kenapa kok seringkali dibilang kebenaran versus kenyataan? Karena dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita tuh seringkali terjadi benturan antara ini. Kita tahu, saya percaya anak Tuhan di tempat ini sudah tahu yang namanya kebenaran. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Nah, tapi seringkali muncul keraguan di dalam hati kita dengan kenyataan yang kita hadapi di sekitar kita. Kita ragu, bahkan sering muncul pertanyaan bukan cuma dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan sendiri pun sering bertanya, loh kok seperti ini ya Tuhan? Kenyataannya kok seperti ini? Kok beda dengan apa yang Engkau janjikan? Maaf teman-teman, seringkali memang realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, benar? Ya, seringkali realita itu berbeda dengan ekspektasi kita. Tapi satu yang mau saya sampaikan nanti, bahwa kenyataan itu bukanlah ending. Amin. Saya akan jelaskan. Nah, kita perlu tahu dulu secara sederhana kebenaran itu sebetulnya adalah hal yang sifatnya mutlak, tidak berubah-ubah, dan tidak dapat dikompromikan. Itu kebenaran. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita nggak bisa kompromi kayak gini kalau bicara soal benar. Misal, yang satu bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ada orang yang ngotot, nggak bisa. 1 tambah 1 itu sama dengan 4. Terus akhir-akhiran ngotot gitu ya. Terus kemudian datanglah seorang yang bijak, dengan bijaknya berkata seperti gini, daripada kalian tengkar, kamu tadi berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, naik dikit lah, gitu ya. Naik dikit. Nah, kamu tadi 1 tambah 1 berapa? 4. Ya sudah, yuk turun dikit lah, gitu. Kita cari titik tengahnya. Dan kemudian terjadilah konsolidasi dan akhirnya sepakat. Oke, kalau begitu kita sepakati 1 tambah 1 sama dengan 3. Aman toh? Ya kan? Jalan tengah, win-win solution. Teman-teman, Bapak Ibu, kebenaran itu tidak dapat dikompromikan. Amin. Tidak bisa seperti itu kan, seperti kita kalau kerja broker properti kan mirip-mirip kayak gitu ya.
ayo harganya dinaikin sedikit, yang satu diturunkan sedikit sampai ketemu supaya terjadi kompromi. Nah, tapi kalau bicara tentang kebenaran nggak bisa, karena kebenaran itu sifatnya mutlak, tidak dapat diubah-ubah. Sampai kapanpun, sampai kita tua, sampai kita masuk di liang kubur pun, 1 tambah 1 tetap berapa? 2. Itu yang namanya kebenaran. Tapi kalau kenyataan itu memang kita nggak bisa mengingkari bahwa kenyataan itu memang namanya kenyataan itu adalah hal yang sudah terjadi di depan kita. Itu ada buktinya. Tapi kenyataan itu bisa berubah-ubah. Secara ilmu pengetahuan bahkan sering terjadi perubahan. Terakhir waktu saya membaca berita sepintas dari judul-judulnya, bahkan ada yang mengatakan artikel di Detik.com, biasanya saya baca di Detik.com atau di Kompas, itu mengatakan bahwa kayaknya teori tentang penciptaan planet itu pun sekarang mulai agak dipertanyakan. Kalau dulu kan pikirannya dari ledakan Big Bang gitu ya, kalau kemudian terbentuklah planet secara ilmu pengetahuan. Tapi satu survei, satu penelitian ilmiah menemukan bahwa ternyata ada yang lain. Mereka menemukan, para ilmuwan menemukan satu area yang disebut galaksi lain, di mana teori itu tidak bisa diterapkan. Nah, jadi kenyataan itu seringkali berubah-ubah. Tergantung seberapa jauh pemahaman kita. Nah, kita ini kan manusia terbatas ya, sangat terbatas. Jadi kita harus menyadari bahwa kenyataan itu memang sesuatu yang nyata. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang mutlak, karena itu masih bisa berubah-ubah. Nah, kenapa ini penting untuk kita bahas? Sekali lagi saya ulang, karena memang kita ini seringkali muncul keraguan-keraguan di dalam diri kita. Tuhan, apa yang saya alami kok seperti ini? Mengapa saya harus mengalami seperti kata janjimu seperti ini, seperti ini? Nah, problemnya adalah kita seringkali salah mengerti tentang kebenaran, salah mengerti tentang yang namanya janji Tuhan, sehingga karena ketidakpahaman kita atau kesalahpahaman kita, mungkin karena kita salah mengerti atau kita salah diajar, kita seringkali menjadi pribadi yang bertanya-tanya. Sekalipun kita tuh tahu Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, tapi kita masih terus sering bertanya-tanya, terutama di saat kita sedang mendapatkan masalah, benar? Dan setiap orang itu punya titik lemah yang berbeda-beda. Bapak Ibu mungkin bisa kuat di sisi keuangan. Dalam arti apa? Bapak Ibu tuh punya iman yang sangat kuat yang tidak mudah goyah kalau berada di sisi keuangan. Itu kelebihan Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang kuat di sisi keuangan, iman yang kuat di sisi keuangan, ternyata lemah di sisi kesehatan. Ketika cobaan keuangan datang menerpa, iman itu nggak goyah. Saya percaya segala berkat itu datang dari Tuhan. Tapi ketika kita sakit, bisa saja kita lemah. Oh Tuhan, bukannya aku sudah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh? Bukannya aku ini sudah rajin melayani, datang ibadah, dan pernah terlambat? Saya melayani juga tidak pernah main-main. Saya juga sudah puluhan tahun hidup di dalam Engkau. Saya tidak pernah bolong saat teduh. Saya selalu baca firman. Tetapi kenapa saya mengalami hal ini? Tapi sebaliknya juga ada yang kuat di kesehatan, tapi ternyata mungkin lemah di apa? Di kekuasaan. Punya iman yang sangat kuat di kesehatan sehingga tidak akan goyah sekalipun dia sakit parah, tapi punya kelemahan di sisi kekuasaan. Dalam arti bukan berarti gila kuasa, tidak selalu seperti itu. Tapi ada orang-orang yang juga yang dalam hidupnya tanpa sadar melakukan segala sesuatu itu karena ingin membuktikan dirinya, ingin membuktikan bahwa saya bisa, ingin membuktikan bahwa supaya apa? Diakui, supaya dapat pengakuan, melayani Tuhan supaya diakui sebagai orang yang rohani. Mungkin bukan sesuatu yang salah kalau itu tidak berlebihan,
Mungkin juga bukan itu motivasi utama. Ketika melayani Tuhan mungkin juga sungguh-sungguh. Jadi motivasi utamanya bukan untuk cari pengakuan, tapi ketika dikecewakan atau tidak dianggap di dalam pelayanan, kecewa karena merasa tidak dihargai, tidak diakui. Tapi kuat sekali iman kau di dalam kesehatan atau di dalam keuangan. Bukankah firman Tuhan waktu mengajarkan di Matius, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, yang seringkali disebutkan di awal adalah jika engkau adalah anak Allah. Benar? Nah, kalau kita, saya memang anak Allah kok, mungkin kan kalau kita digituin. Jika kamu memang laki-laki, saya memang laki-laki gitu kan. Kalau laki-laki kan gitu. Kalau kita dulu seringnya, kalau kamu memang laki-laki, masa bisa merokok? Nah, dulu kan zaman pergaulan waktu masih muda kan seperti itu. Seakan-akan kelaki-lakian kita ini ditentukan dari rokok, padahal sekarang banyak cowok yang merokok, cewek yang merokok, ya kan? Nah, sama Tuhan dalam firman-Nya disebutkan bahwa iblis mencobai Tuhan salah satunya dengan cara jika engkau anak Allah. Kenapa? Iblis tahu bahwa banyak dari kita anak-anak Tuhan itu butuh yang namanya pembuktian, butuh yang namanya pengakuan. Nah, makanya diserang di situ. Jadi setiap dari kita ini punya satu kekuatan di sisi yang lain, tapi belum tentu kuat juga di sisi yang lain. Kita punya kekuatan di satu sisi, tapi mungkin lemah di sisi yang lain. Nah, hal inilah yang membuat kita tuh penting tahu yang namanya kebenaran yang sesungguhnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebetulnya kenyataan itu cuma sebagian kecil dari kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Nah, kenyataan itu hanya sebagian kecil di dalam lingkaran kebenaran ini. Hanya bagian kecil saja. Jadi bukan berarti selalu sama. Bukan berarti kenyataan itu selalu bertentangan dengan kebenaran. Tidak juga. Dan kita keliru kalau berpikir bahwa kenyataan itu selalu bertentangan dengan kebenaran. Tidak juga. Tapi kenyataan bukan kebenaran. Kenyataan itu adalah kejadian nyata yang memang terjadi, tapi itu baru sebagian kecil. Dan yang penting kita pahami adalah kenyataan itu juga bukan ending. Bukan ending dari satu proses yang panjang di dalam kehidupan kita, bukan. Karena jangan pernah menganggap bahwa kenyataan yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi saat ini, itu adalah satu vonis atau satu hal yang memang harus kita hadapi karena apa yang kita kerjakan. Bukan berarti seperti itu. Kita seringkali merasa terhakimi dengan kenyataan yang terjadi di depan kita. Bagaimana ketika kesehatan kita merosot, bagaimana ketika keuangan kita merosot. Kita merasa bahwa itu seakan-akan sudah ending. Padahal sekali lagi ingat Bapak Ibu, ingat, kenyataan itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena itu bisa berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini bisa sehat, mungkin besok bisa sakit. Tapi apakah sakit itu terus kemudian membuat kita, kenyataan bahwa kita sedang sakit, itu membuat kita menjadi orang yang kalah? Enggak. Karena itu sementara. Kita bisa pulih lagi. Amin. Ya, itulah yang harus kita pahami. Jadi jangan sering merasa terhakimi dengan kenyataan yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi juga jangan selalu merasa terbuai dengan kenyataan indah yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Karena semua itu bukan ending. Itu hanya bagian kecil. Nah, kita memutuskan hidup di atas dasar apa? Itu yang penting. Mau di atas dasar kenyataan atau di atas dasar kebenaran. Orang seringkali merasa kacau hidupnya. Kenapa? Karena dia memilih untuk hidup di atas dasar kenyataan. Yang jelas-jelas kenyataan itu seringkali berubah-ubah. Hanya periodik, tidak abadi, tidak mutlak. Beda dengan yang namanya kebenaran. Ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan,
hidup kita menjadi tidak akan tergoncangkan. Amin. Kecil ya grupnya ini. Saya baru saja. Tapi firman Tuhan saya akan bagi 3 hal. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita semua sudah jelas tahu ini yang harus menjadi dasar dari semua apa yang kita percaya. Yesus sudah bilang, akulah jalan dan kebaikan dan hidup. Tuhan tidak mengajari kita untuk menjadi orang baik. Kita menjadi orang yang baik atau kita melakukan satu kebaikan bukan supaya kita ini dekat dan disayang Tuhan. Justru karena kita sudah disayang Tuhan, justru karena kita sudah diselamatkan Tuhan, makanya kita berbuat baik. Amin. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita ini diselamatkan, tapi sebaliknya. Berbuat baik justru karena kita ini sudah diselamatkan. Nah, itu memang sesuatu yang harus kita lakukan karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan kita. Tapi Tuhan tidak cuma mengajarkan kita jadi orang baik, karena memang itu sudah seharusnya. Bukan sesuatu yang perlu kita banggakan, sama seperti ketika kita sekolah, kuliah. Kita membanggakan, aku ini belajar, aku ini rajin belajar. Nah, itu bukan sesuatu yang dibanggakan, bukan sesuatu yang harus berkenapa, karena memang itu sudah kewajiban kita. Ya kan, tidak perlu dibanggakan. Nah, Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 dan berikut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Ketika kita mengerti tentang kebenaran, satu yang pasti firman Tuhan sudah bilang, kebenaran pasti memerdekakan kita. Tapi ketika kita merasa sering terintimidasi, berarti ada yang salah dengan kebenaran yang kita pahami. Karena Allah kita bukan Allah yang suka mengintimidasi, bukan Allah yang suka menghakimi. Karena firman ini jelas bilang bahwa kalau kita tahu dengan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Nah, berikut, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran yang kita yakini itu akan sangat berpengaruh terhadap iman kita. Orang yang punya iman yang besar, firman Tuhan adalah dia punya iman yang sanggup memindahkan gunung. Tapi saudara, saya mau tanya, lebih penting punya iman yang besar atau punya iman yang benar? Lebih penting punya iman yang besar atau iman yang benar? Saya jawab ya, dua-duanya sama pentingnya, tapi yang membedakan adalah seperti ini. Ketika kita punya iman yang besar, kita punya kekuatan lebih untuk kita melangkah dan melakukan sesuatu. Benar? Itu kita punya iman yang besar. Makanya Tuhan bilang, kalau kita punya iman yang besar, kita sanggup memindahkan gunung. Tapi kalau itu semua tidak dilandasi dengan iman yang benar, kita pasti jatuh dan tergelincir. Kenapa? Karena sekali lagi, kenyataan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar? Sehingga ketika kita punya iman yang besar, apalagi anak-anak muda atau orang-orang yang masih punya jiwa muda, semangat tinggi, begitu disentil sedikit harga diri dia, wah langsung semangat, wah aku bisa, aku akan melakukan. Tapi begitu jatuh, bisa-bisa dia langsung hilang. Mereka punya iman yang besar, tidak salah. Kalau kita tidak punya iman yang besar, kita tidak akan berani melakukan apa-apa, benar? Tapi semua iman yang besar itu harus dilandasi dengan iman yang benar. Perhatikan, iman yang besar itu adalah iman yang sanggup untuk memindahkan gunung. Tetapi kalau kita punya iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak berpindah, kita tetap bersyukur
dan percaya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Ketika kita punya iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak berpindah, kita tahu bahwa bukan itu yang akan mempengaruhi iman kita. Kita akan tetap menjadi pribadi yang bersyukur dan percaya pada Tuhan kita. Kenapa? Karena dasar kita adalah iman yang benar. Dasar kita itu tertanam di dalam Tuhan kita yang tidak tergoncangkan, yang tidak pernah berubah. Karena Allah kita pun juga bukan Allah yang bisa berubah. Dia bilang firman-Nya, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Artinya apa? Apapun keadaan kita, Tuhan itu tidak bisa mengingkari dirinya. Pernah saudara berpikir bahwa kenapa bangsa Israel sampai saat detik ini tetap menjadi bangsa yang besar? Bukan dalam konteks jumlah ya, karena masih banyak yang lebih. Seperti tadi puji-pujian katakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Keadaan bangsa Israel saat ini adalah bukti. Bukan saya mendukung bangsa Israel yang sukanya perang itu, enggak ya. Ini enggak bicara politik, tapi saya mau ajak semua yang di tempat ini berpikir. Bukti dari janji Tuhan itu ya dan amin. Hingga detik ini, bangsa Israel adalah bangsa yang diakui sebagai bangsa yang luar biasa. Sekalipun mereka bebal, sekalipun mereka seringkali menjengkelkan, gojekno gitu ya loh, itu semua bisa terjadi karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Tuhan setia pada janjinya, bukan karena Tuhan membela kelakuan orang Israel, bukan. Tuhan setia pada janjinya karena Dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Dia adalah Allah yang memegang janjinya. Demikian juga janji Allah pada setiap kita. Bagaimanapun keadaan kita, selama kita tetap memegang janjinya, percayalah, ending saudara pasti akan diberkati. Amin. Saya mau ajak saudara. Saya ajak saudara merenung satu kalimat. Ini tagline yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca. Uang bukanlah segalanya, tetapi segala sesuatu butuh uang. Benar nggak? Benar kan? Oh, ini kenyataan, ya kan? Terus kebenarannya apa? Kalau ini memang kenyataan, kebenarannya apa? Apakah berbeda dengan ini? Saya cuma membalik kalimat ini. Segala sesuatu butuh uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Kalimat yang sama cuma saya balik. Di kalimat yang pertama, kenyataan tanpa sadar kita ini digiring ke pemikiran Allah SWT rohanian lah, ya tahu sih uang itu bukan segalanya. Tapi kan segala sesuatu butuh uang. Ini kan seperti kayak sindiran, seperti kayak sudahlah kamu dosa terlalu fanatik, dosa terlalu percaya lah, gitu loh. Uang itu penting. Itu pemikiran orang dunia. Loh itu memang kenyataan. Tapi tanpa sadar kita ini digiring untuk akhirnya juga menganggap ya memang uang itu penting. Segala sesuatu butuh uang kok. Ya kan? Kita menjadi orang yang tanpa sadar digiring ke pemikiran bahwa ya ini benar. Tanpa uang kita nggak bisa apa-apa, karena segala sesuatu butuh uang. Tapi ketika kita balik, kita sadar ya tahu sih beda ya. Segala sesuatu tahu butuh uang yang kita tahu, tapi kita bisa ngomong uang itu bukan segalanya. Beda, penekanannya beda. Ketika kita mengerti tentang kebenaran, kita akan sadar bahwa kita ini sedang diselewengkan dan kita bisa mengerti bahwa yang seharusnya bagaimana. Ini adalah contoh sederhana. Dan ini yang sering kita hadapi. Uang itu kan
bukan sesuatu yang mudah untuk diremehkan. Karena itu di firman Tuhan hanya Mammon yang satu-satunya Tuhan perbandingkan dengan diri. Pilih aku atau Mammon, bukan Allah yang lain. Tapi saya tidak membahas secara khusus soal itu. Cuma saya mau menekankan, ayo punyalah pola pikir yang benar di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan saudara akan menjadi lebih terbuka. Contoh di Alkitab itu banyak, antara kenyataan dan kebenaran itu berbeda, itu banyak. Abraham dan Sarah sudah tua, tidak mungkin lagi untuk punya anak, tapi tetap bisa. Ini seringkali terlihat berbeda, tapi kan endingnya beda. Jadi kenyataan itu tidak menghalangi kebenaran. Amin. Kenyataan itu loh tidak akan menghalangi kebenaran. Kenyataan yang sedang kita hadapi mungkin bertolak belakang dengan kebenaran yang kita yakini saat ini. Tapi tidak berarti bahwa kenyataan itu akan menjadi akhir dari perjalanan. Karena di depan kenyataan itu bisa saja berubah. Perhatikan Abraham dan Sarah juga seperti itu. Mereka sudah tua. Secara kenyataan mereka sudah kalah. Tapi kalau mereka menganggap bahwa itu adalah endingnya mereka tidak akan melahirkan begitu banyak keturunan dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Sama, Daniel dikuasai kenyataan berhadapan dengan singa yang jelas-jelas pasti memangsa manusia. Kalau hanya melihat masalahnya, kita masih tertekan. Karena yang kita lihat adalah sebetulnya adalah satu scoop kecil. Seperti kalau saya berdiri di atas keramik ini hanya satu kotak dari keseluruhan keramik ini. Hidup saya tidak akan berakhir cuma ada di keramik ini. Hidup saya endingnya itu ada di sana. Keramik ini cuma salah satu bagian dari fase kehidupan saya. Keramik ini, satu kotak ini hanya satu kenyataan yang sedang atau yang memang harus saya hadapi saat ini. Tapi tidak berarti di keramik yang berikut itu sama dengan keramik yang di sini. Kenyataan itu bukan ending. Amin. Sama kisah Daud Goliat saat ada minggu. Ini yang tadi saya sebutkan. Iman yang besar adalah iman yang sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah iman yang tetap bersyukur dan percaya sekalipun gunung itu tidak berpindah. Apa pilihannya kita saat ini? Teman-teman, saya termasuk orang yang juga menghadapi kenyataan yang gak enak. Ini saya bisa share waktu saya sampai jam berapa? Masih lama ya ini ya. Kalau saya ngomongnya sudah lama gitu ya. Jam 6.15. Kita lihat jamnya kalau masih jam segitu. 6.15. Nah, sampai 6.15. Oh, sampai 6.15. Nah, saya dan istri, kami bukan dari keluarga yang kaya. Kami biasa, saya seorang karyawan. Saya juga seorang leader di gereja saya, tapi saya bukan seorang full timer. Dulu saya seorang full timer di gereja. Tapi karena tuntutan ekonomi membuat saya tidak bisa terus berada di dalam panggilan saya saat itu. Dan saya akhirnya memutuskan untuk keluar dan bekerja. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Nah, kami ini dengan kondisi yang ada saat ini, kami berjuang keras untuk menyekolahkan anak kami. Kuliah 2 di UC, Universitas Putra, ya dengan susah payah kami jalani. Kalau secara matematika itu, kalau mau dihitung-hitung, kalau rasanya tidak cukup gitu ya. Tapi puji Tuhan, anak saya sudah yang membesar tinggal skripsi. Sebentar lagi semester ini selesai, sudah lumayan plong gitu kan, lega satu mentas gitu ya, tinggal yang satu lagi. Puji Tuhan, kalau secara hitung-hitungan enggak. Kami berdua juga mengalami cobaan sempat di masalah kesehatan. Saya pribadi, saya masih ingat Oktober saya mengalami masalah jantung di usia saya itu. Sekarang saya umur 51. Tahun 2022
2022 setelah COVID mulai berangsur-angsur pulih, saya mulai menyadari satu hal yang gak enak dengan jantung saya. Saya ini bukan orang yang sering sakit. Saya tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah yang aneh, lain-lain, tekanan darah, tensi, gula, asam urat, dan lain-lain semuanya normal. Tidak pernah ada masalah kesehatan yang berarti. Tapi pada satu titik bulan September 2022 saya divonis bahwa kebuntuan jantung saya, kan kalau Bapak Ibu yang mengerti, jantung kan punya 3 pembuluh darah besar. Saya tingkat kebuntuannya waktu dicek ternyata yang pertama 100%, yang kedua 90%, yang ketiga 80%. Itu yang saya alami. Saya kaget, saya ini seperti dapat jackpot. Ya, gak pernah sakit yang aneh-aneh, begitu merasa sedikit ada kelainan, saya ini tidak ada tanda-tanda sehat gitu, tidak ada tanda-tanda, cuma ada proses sedikit gak nyaman, saya check up, hasilnya langsung jackpot gitu ya. Kemudian kateter gitu ya, keluar hasil itu 190 dan 80. Seperti petir di siang bolong, bukan karena apa-apa tapi karena genetik. Faktor genetik double dari kedua orang tua saya, turun ke saya double, dan termasuk pelanggar. Kenapa? Karena ketika saya harus menjalani operasi bypass itu saya masih ingat 6 Oktober 2022. Bapak Ibu coba bayangkan, dalam periode waktu 9 bulan, mulai dari pertama kali bypass 6 Oktober 2022 sampai Juli 2023, 9 bulan kurang lebih. Juli itu saya lupa tanggal berapa, 20 Juli atau apa gitu ya. Dalam periode 9 bulan itu saya menjalani 1 kali operasi bypass, 5 kali pasang ring dalam periode 9 bulan. Karena memang kasus yang agak, karena secara medis orang kalau sudah bypass harusnya kan aman ya, 5-10 tahun itu aman harusnya. Saya baru bypass 4 bulan aja sudah buntu lagi. Setelah bypass 4 bulan itu yang habis di bypass itu buntu lagi, sehingga harus dibukakan jalan baru. Kemudian dipasang ring 2, pertamanya 2, kemudian 2 lagi, dan terakhir 1 Juli 2023 itu dipasang 1 mayat, totalnya 5. Nah, saya mengalami itu dengan kondisi yang puji Tuhan saya bisa lewati itu dengan baik. Saya tidak mengeluh sama sekali, sekalipun di depan saya ini rasanya gak ada. Dan waktu saya sedang mengalami itu kan masa-masanya COVID, gak ada yang berani besuk. Jadi kayak menanggung itu semua ya di dalam kesendirian dan keluarga toh gitu ya. Untungnya saya punya dasar iman yang benar, dan saya sama sekali tidak mengeluh. Puji Tuhan, sejak terakhir saya bypass Juli bypass pasang ring kelima 2023 Juli sampai detik ini sudah tidak ada masalah. Puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Allah. Saya nggak bilang saya sembuh. Kenapa sampai hari ini saya tetap minum obat rutin? Tapi saya mau saksikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sakit saya itu sama sekali tidak mempengaruhi aktivitas saya sehari-hari. Saya tidak terlihat seperti orang sakit. Saya tidak terlihat seperti itu karena saya selalu mengucap syukur. Istri saya itu, saya selalu bilang seperti itu kepada keluarga saya. Apakah tim multimedia bisa membantu menampilkan ayat Daniel 3 ayat 17 dan 18? Belum saya masukkan dalam slide. Coba munculkan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Nah, ini Daniel 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ini adalah iman yang besar. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah iman yang benar.
Daniel 3 ayat 17 itu ada iman yang besar. Daniel 3 ayat 18 itu adalah iman yang benar. Dan ayat ini yang menjadi rema ketika saya mengalami sakit itu, dan saya selalu katakan pada keluarga saya, pada istri saya, sekalipun papa nggak sembuh, sekalipun misalnya pada satu waktu papa harus pergi, papi harus pergi, ingat ayat ini. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu tetaplah Allah atas keluarga kita. Itu yang selalu saya katakan pada anak-anak saya dan istri saya. Karena saya nggak tahu kan kapan saya dipanggil. Namanya sakit jantung, ya toh, dengan kondisi yang langka. Ada ketakutan, ada. Saya bohong kalau saya bilang ada ketakutan, tapi itu tidak menguasai saya. Saya tetap mengucap syukur. Itu yang saya alami. Istri saya, dia 2 kali operasi urat kejepit di punggung dan sekali operasi urat kejepit di leher. Terakhir ketika dia operasi urat kejepit di leher, dioperasi gitu ya, dibuka lehernya sebelah mana sini, sebelah kanan dibuka sedikit gini, pakai BPJS yang dari asuransi. Dibuka di sini, dioperasi, diperbaiki urat kejepitnya, puji Tuhan, sukses. Tapi suaranya hampir hilang. Setelah itu selesai operasi, dia tidak bisa berkata-kata dengan lancar, suaranya serak, kecil. Kata dokter, itu biasa. Nanti 1 minggu akan pulih. 1 minggu ditunggu gak pulih, 2 minggu ditunggu gak pulih, 3 minggu sama gak pulih. Ke dokter bilang, harusnya sih gak begini gitu. Coba. Tapi ya nggak boleh terus gitu. Kemudian kami datang ke dokter THT yang terkenal di Kanginan, mungkin ada yang tahu ya. Saya di Kanginan, kemudian di kamera gitu ya, kamera masuk, kelihatan bahwa ternyata pita suara itu ternyata seperti ini, kiri kanan tek ini. Yang bergerak cuma satu, yang satunya tidak bergerak. Nah, dari dokter tersebut bilang ini urat sarafnya putus. Jadi bisa pulih kan? Ya jangan terlalu berharap. Lah ini permanen gitu. Ya waktu itu dia tidak berani langsung, tapi intinya kita disarankan untuk tidak terlalu berharap. Loh kalau terapi gimana dong? Bisa apa enggak? Ya bisa sih, coba aja gitu, tapi hasilnya tidak terlalu signifikan. Istri saya ini baru sekolah minggu, tiap minggu itu kan harus ngajar. Jadi kalau tidak bisa ngomong, kan susah. Ngomong itu susah. Kalau pakai nada rendah itu tidak keluar suaranya. Harus pakai nada tinggi ngomong, jadi agak susah gitu kan ngomong. Akhirnya ya down juga, sempat down gitu kan, karena katanya permanen. Kami cari second opinion ke dokter senior juga, sama pendapatnya sama. Banyak yang menyarankan tidak untuk aja lah dokternya gitu yang operasi, dan enggak, kami tidak mau, karena kami juga punya hubungan yang baik. Dokter itu adalah dokter yang sama juga yang operasi urat kejepit istri saya waktu itu, dan tidak ada masalah, dokternya baik gitu. Jadi kami sama sekali tidak mempermasalahkan dokternya. Kami juga tidak mau ribut-ribut untuk urusan itu, buat apa gitu loh. Nah, ya kami jalani beberapa usaha yang naik turun gitu ya, terapi ini sempat agak baik sedikit, nah, turun lagi. Saya sampai membelikan speaker yang di mana, yang di gantungan di sini, speaker yang besarnya segini kayak Walkman gitu, yang kemudian disambung dengan Bluetooth di sini untuk ngomong gitu ya, biasa dipakai sama guru-guru kalau di tempat khusus gitu, atau yang ngelatih senam gitu. Saya berikan ke istri saya supaya dia bisa tetap ngajar dengan suara yang aneh gitu. Saya mau dengar suara-suara, ya jujur aja waktu pas dia ngomong tuh dalam hati saya, boleh suara gitu ya. Boleh, tapi kalau saya ngomong gitu kan dia tambah down gitu ya, tambah down. Nah, sampai ketika berusaha ini itu sekian berapa lama waktu itu? 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan sudah rodok menyerah, sempat naik turun, dan sempat akhir tahun berapa ya? 2 tahun ini 2024 ya.
akhir tahun 2024 Desember itu kondisi suara istri saya menurun. Jadi menurun lagi. Saudara tahu, kami ini udah tahu harus bagaimana gitu ya. Saya juga bingung, namanya suami itu loh. Kita mau usaha mencari yang sampai yang mau gimana pun katanya dokter kan sudah harus kayaknya enggak ada gunanya gitu. Kasarannya itu sudah enggak ada gunanya. Ya mau usaha juga ada, tapi kan dana sudah enggak ada gitu ya loh. Kan dana udah, kami enggak punya dana lebih untuk berobat. Kalau beli mana itu enggak ada gitu loh. Ya wes pasrah akhir tahun. Bapak Ibu tahu, satu hari ketika pagi saya sudah bangun di bawah, istri saya turun, dia ngomong, saya kaget. Suara kok banter? Dia juga nggak sadar. Coba ngomong lagi, ngomong, normal ngomongnya. Kami nggak sampai doa puasa, tapi gitu. Suara istri saya diberikan Tuhan. Tapi kami belum langsung sharing kepada teman-teman kami di gereja. Saya masih nunggu karena saya khawatir gitu. Itu tiwas kadung sharing gitu semangat 45, wah suara istri saya pulih gitu ya. Ternyata seminggu kemudian macet lagi gitu ya. Karena saya kan, waduh ya isin gitu ya kan. Jadi kami menunggu. Kebetulan itu masa-masa libur juga ya. Ya kami nunggu, kurang lebih ya seminggu atau 2 minggu lah, saya agak lupa. Dan ketika selama itu tetap stabil, kami mulai bersaksi. Dan teman-teman kami di gereja tahu, apalagi teman-teman sekolah minggunya ngerti kan, bagaimana suara istri saya itu susah payah gitu dan dipulihkan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Jadi apa yang saya katakan tadi, ini loh, kita ini sedang berdiri di petak ini. Ini bukan ending. Petak ini mungkin tidak enak, tapi belum tentu dengan petak yang berikut. Ya, kenyataan itu jangan dipegang kuat. Bukan cuma yang jelek, yang baik pun jangan terlalu dipegang kuat-kuat. Jangan hidup berdasarkan kenyataan. Jangan menaruh iman kita berdasarkan kenyataan. Tapi taruhlah iman kita di atas dasar kebenaran. Karena kenyataan itu hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Dan itu bukan ending. Jadi kalau kebenaran endingnya kita ada di pintu itu, percayalah menanti kita di pintu itu siapa? Tuhan. Tuhan yang menunggu kita di depan kita itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun kita seperti Israel yang bebal, yang bonceng, yang sukanya perang, misalnya gitu ya toh. Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari janji karena Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, itulah kebenaran yang harus kita yakini. Hiduplah, taruhlah imanmu di dalam dasar kebenaran, bukan kenyataan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Ada masih begitu banyak kesaksian yang bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Satunya, ketika masa COVID, sementara semua orang tiap kami dan teman-teman membentuk tim Satgas COVID dan kami berjuang mengumpulkan obat-obat, kami mendistribusikan oksigen. Saya adalah orang yang setiap hari sepulang kerja, saya selalu membawa tabung oksigen besar di mobil saya untuk saya bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kami membentuk tim. Istri saya kebetulan apoteker, dia yang mengurusi obat-obat. Obat-obat itu kami kumpulkan dari semua teman-teman kami yang di luar pulau, kami kontak, kami kumpulkan obat-obat dan kami distribusikan bukan cuma kepada anggota gereja kami, tapi juga kepada teman-teman, terutama yang kenal. Temannya ini meskipun dari tempat yang lain kami temukan. Saya termasuk orang yang berdiri di garda depan karena saya harus membawakan oksigen untuk orang yang sakit COVID. Bahkan
Saya pernah mengangkat tabung oksigen yang berat segini, yang tinggi ini, sendirian subuh-subuh ke lantai 2. Ya, mau nggak mau saya kerjakan, karena saya bingung, angkatnya berat gimana nih, tapi mau minta tolong yang ini. Yang di depan saya adalah seorang ibu-ibu yang tidak bisa saya minta tolong. Suaminya ada di kamar, sedang butuh oksigen. Tidak ada lagi yang bisa diminta tolong. Saya harus membawa tabung oksigen itu naik ke lantai 2 yang tangganya sempit dan ketemu dengan orang yang sakit COVID. Saya mau bilang, kami yang saat itu berkecimpung di dalam tim Satgas, kami bagi APD ke rumah sakit kemana, tidak ada satupun dari kami yang kena COVID. Tidak ada. Saya juga tidak. Bahkan kami sebetulnya waktu itu sudah siap, saya dengan istri saya sudah bilang, ini kayaknya di gereja cuma kita yang available untuk bergerak, maksudnya dalam arti yang bergerak di garis depan untuk membagikan oksigen. Kenapa? Karena ada yang mau tapi masih punya anaknya yang kecil. Gitu? Ada yang mau tapi di rumahnya ada orang tua. Jadi nggak berani. Nah, saya cuma berdua dengan istri dan anak-anak saya sudah gede. Kami kumpul tempat, saya tanya, siap nggak? Kalau kita ambil pelayanan bareng-bareng. Tapi yang bagian mengantar itu. Nah, anak saya itu bantu nyiapin hand sanitizer, sabun, kan kita beli yang gede, itu kan dibagi. Kami di rumah bantu kerjaan, tentunya bukan cuma kami, teman-teman juga. Tapi waktu itu saya dengan keluarga saya sepakat, saya bilang gini, kalau sampai papi kena COVID, gak apa-apa kan? Apa? Sudah siap. Nah itu yang membuat kami, karena sudah sepakat semua, termasuk istri juga semua sudah siap, kami lakukan. Dan perlindungan Tuhan yang utama, kami tidak pernah. Ya. Tapi jangan coba-coba kalau tidak yakin. Itu kan kebetulan karena kami yakin gitu, dan kami siap juga kalau kami kena COVID gitu loh, tidak ada masalah. Jadi jangan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Nah itulah masih banyak lagi. Tapi kalau saya cerita semuanya, tidak habis-habis. Amin, Bapak Ibu. Tapi paling tidak malam hari ini saya ingin sekali lagi menekankan pada semua yang hadir malam hari ini. Letakkanlah dasar hidup kita di atas kebenaran. Jangan lagi ragu. Jangan taruh di atas kenyataan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Kita di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur saat ini kami percaya bahwa Roh Kudus menjamah hati setiap kami semua dan memberikan kami kekuatan untuk kami memilih yang benar. Satu kasih karunia yang terbesar bagi setiap kami adalah kami punya kehendak bebas. Dan biarlah malam hari ini setiap dari kami bisa memilih mana yang terbaik bagi kami. Berikan kekuatan untuk kami bisa memilih dengan benar dan berdiri dengan teguh di atas keputusan kami. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu selesai, hamba mengembalikan otoritas dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang berbicara dan menguatkan hati setiap anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami tutup firman. Haleluya. Bersama-sama katakan